Äh, ja, vielleicht bevor wir dann damit anfangen, möchte ich euch fragen, was versteht ihr unter aktiven oder passiven Satz? Vielleicht in Bahasa Indonesia oder in Englisch. Was versteht ihr? Kannst du bitte wiederholen, Frau Maya? Was versteht ihr unter passiven oder unaktiven Sätze? Es könnte, ja, ihr habt ja vorher, bevor ihr mit Deutsch beschäftigt seid, bin ich sicher, dass euch schon aktiven und passiven Sätzen auf Englisch oder auf Indonesisch gelernt. Also ich glaube, ihr könnt ja eine kurze Beschreibung dazu erklären. Was versteht ihr darunter? Mm, Im Passiv Objek immer davor und dann Subjekt immer das Ende. Ich gebe dir ein zum Beispiel, aber in Indonesien, contohnya kalau aktifnya aku makan pisang, tapi kalau pasifnya pisang dimakan aku. Jadi ada imbuhan kata di depan sebagai bentuk pasif bahwa pisangnya dimakan aku. Jadi yang gerak itu akunya bukan pisangnya. Ja, okay, das ist richtig. Okay, aku dimakan pisang. Welches Wort von diesem Satz, warte, ich schreibe mal hier. Welches Wort? Was meinst du? Okay. Die Frage ist, kita bahas dulu yang, gini deh. Kita bahas dulu yang ini, yang aku memakan pisang. Aku memakan pisang ini dia itu adalah aktif atau pasif? Aktif. Aktif ya. Also welches Wort von diesem Satz mm, als Subjekt ist? Aku. Aku ya. Oke, aku sebagai subjek, betul. Oke, sekarang yang bawahnya. Welches Wort ist das Subjekt? Aku. Subjek. Aku. Ya. Nah, ini salah ya. Subjeknya di sini adalah pisang, Bukan objek ya, bro. bukan. Kalau misalnya di kalimat pasif itu, kalau misalnya di apa namanya kalimat aktif itu dia itu apa pelakunya menjadi subjek ya. Tapi kalau misalnya di kalimat pasif, apa yang diperlakukan, apa yang mendapatkan aksi,
apa yang mendapatkan perlakuan yang menjadi subjek. Itu bedanya kalimat Hmm. aktif dan kalimat pasif. Ya, ini bahasa Indonesia. Sampai sini konsepnya pasif, ngerti? Verstehe, Frau. Ya. Jadi kalau kalau aktif subjeknya itu adalah siapa pelakunya, ya. Tapi siapa pelakunya atau apa yang melakukannya, gitu ya. Karena subjek itu nggak harus orang kan. Subjek itu bisa jadi apa namanya hewan kayak gitu kan. Nah, terus abis itu sedangkan kalau pasif siapa atau apa yang diperlakukan, siapa atau apa yang mendapatkan perlakuan itu adalah subjeknya, ya. Yang melakukannya dia jadi objek di sini. Oke, alles klar? Alles klar. Oke. Nah, begitupun dengan subjek dalam bahasa begitupun dengan kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Jerman. Di sini kita bisa lihat eh ini ada contoh kalimat aktif. Kalimat aktifnya itu apa? Coba ada yang bisa tolong bacain. Die Tafel verteilt die Lebensmittel. Die Tafel verteilt die Lebensmittel. Das bedeutet die Tafel, nama perusahaan yang kemarin kita kita bahas ya. Ingat kan? Yep. Perusahaan yang membagikan makanan-makanan sisa dari restoran atau dari supermarket. Itu namanya di Tafel. Mungkin kemarin ada yang belum datang. Jadi ya di Tafel itu adalah nama perusahaan, perusahaan yang membagikan makanan-makanan sisa kayak gitu di Jerman. Nah, di Tafel ini artinya di Tafel sebagai subjek verteilt membagikan di Lebensmittel, makanan-makanan pokok, bahan-bahan makanan pokok atau sembako lah ya kita bisa bilangnya. Lebensmittel tuh. Terus habis itu di sini subjeknya yang mana? Die Tafel. Subjeknya adalah di tafel, betul. Eh di tafel ini dia sebagai subjek ya. Gitu. Oke. Terus apa di sini di Lebensmittel itu memerankan apa? Objek. Objek. Udah jelas ya di sini ada tulisan akusatif. Akusatif itu kemarin waktu itu udah pernah dijelasin akusatif itu adalah salah satunya salah satunya adalah objek gitu ya digunakan untuk objek gitu. Nah, di sini di sini adalah di Lebensmittel adalah objek akusatif. Kenapa dia akusatif? Karena verbanya adalah verteilen. Verteilen adalah verba yang harus diikuti dengan akusatif. Itu yang disebut dengan verben mit akusatif yang harus kalian hafalkan. Nah, terus habis itu di kalimat ini siapa pelakunya, siapa yang melakukan aksi, siapa yang membagikan Die Tafel verteilt di tafel, ya. Yang membagikan Lebensmittel adalah di tafel. Dan apa yang dibagikan die Lebensmittel. di Lebensmittel, gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, subjeknya itu kalau aktif, dia adalah siapa atau apa yang melakukan, siapa atau apa yang membuat suatu aksi, kayak gitu. Kita baca di sini aktif, wer tut etwas, ya. Aktif, ini subjeknya itu menjawab wer tut etwas, siapa yang melakukan apa, gitu. Itu untuk aktif. Nah, sekarang pasif. Nah, pasif itu tadi subjeknya siapa? Subjeknya adalah yang di yang dilakukan, yang dilakukan, yang diperlakukan.
yang diperlakukan, yang mendapatkan perlakuan kayak gitu. Nah, pasif itu eh, rumusnya dalam bahasa Jerman adalah werden plus Partizip zwei. Werden plus Partizip zwei. Partizip zwei, kalian familiar kah? Biasanya Yep, digunakan di mana? di Di, perfect. Ya, Marina, di perfect. Marina ada pendapat lain? di akhir kalimat. Di akhir Di, kalimat ah- ya. Hmm? di akhir kalimat untuk mendeskripsikan hal yang sudah berlalu, Ya, berbicara. oke. Ya, betul. Itu artinya perfect ya. Dalam kalimat perfect. Pasif werden plus particip zwei. Particip zwei ini biasanya kita pakai untuk membuat kalimat perfect ya. Tapi ternyata particip zwei itu nggak cuma untuk perfect doang. Ternyata dia masuk untuk rumusnya pasif. Pasif Satz ya. Nah, makanya kalau misalnya ada yang bilang particip zwei itu adalah bentuk lampau, itu salah ya. Kenapa? Karena ternyata particip zwei itu nggak cuma digunakan untuk perfect aja. Particip zwei bisa digunakan untuk mengutarakan hal yang terjadi di masa lampau. Kalau dia menggunakan rumus perfect. Rumus perfect itu ada haben atau sein atau yang biasa disebut Hilfsverb di posisi kedua dan di posisi terakhir ada particip zwei. Itu kalau misalnya ada dua komponen itu, iya itu bisa untuk mengutarakan apa yang terjadi di masa lampau. Tapi kalau kayak gini, werden plus partizip zwei. Ini kan jadi kalimat pasif, tidak terjadi di masa lampau aja. Walaupun memungkinkan terjadi di masa lampau, tapi apa namanya itu beda lagi gitu. Kalau werden plus partizip zwei itu adalah pasif, gitu ya. Sedangkan kalau partizip zwei sendiri, itu tuh eh nggak bisa jadi apa-apa kecuali nanti yang kalian akan pelajarin di kapital 11 atau 12 itu adalah particip suai sebagai adjektif gitu. Jadi particip suai itu kompleks, nggak sekadar bentuk lampau ya. Jadi kalau di sini ada yang masih mikir eh aku yakin aku 90% yakin lah kalau misalnya di sini nggak ada yang mikir lagi kayak gitu. Cuma kalaupun emang ada tolong dibuang jauh-jauh pemikiran bahwa particip suai itu adalah bentuk lampau. Kenapa? Karena nggak cuma untuk bentuk lampau aja, ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Eh, rumusnya pasif dalam bahasa Jerman adalah werden plus particip zwei. Werdennya di posisi kedua, particip zwei-nya di posisi terakhir. Ini apa rumusnya mirip-mirip sama perfect gitu ya letak-letaknya. Cuma di posisi kedua itu bukan haben sama sein, melainkan werden. Werdennya juga harus dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya. Contoh kalimatnya, wer möchte diesen Satz verlesen? Nina, Oh ja, die Lebensmittel werden verteilt. die Lebensmittel werden verteilt. Oke. Ya, danke Nina. Nah, sekarang di Lebensmittel ini ada keterangan bawahnya nominatif. Berarti dia ini apa nih di Lebensmittel? Perannya dalam kalimat itu sebagai apa? Subjek. 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 Betul ya. Nah, subjek sama dengan nominatif. Subjek sama dengan nominatif. Itu jangan lupa ya. Di Lebensmittel ini adalah subjek. Oke. Terus ini ada di posisi kedua adalah werden ya. Werden mengikuti kalimat apa rumusnya si pasif ini ya. Werdennya dari posisi kedua. Kenapa dia werden bukan verde atau wird? Ada yang tahu? Plural. Plural, betul. Di Lebensmittel itu adalah bentuk plural dari das Lebensmittel. Ya. Jadi dia bentuk singularnya sama bentuk pluralnya sama-sama Lebensmittel.
Yang beda cuma artikelnya aja. Kalau dia singular dia das. Kalau dia plural dia di. Di sini dia pakai di kan? Nah, kalau karena pakai di berarti dia adalah plural. Karena dia plural makanya di sini werden ya. Tapi kalau misalnya di sini das Lebensmittel, verdennya jadi apa? Wird. Wird, betul. Konjugasi untuk kata ganti orang ketiga atau kata ganti benda singular itu adalah untuk werden, konjugasinya itu adalah wird. Ya, terus abis itu di sini ada fertile. Nah, fertile ini keterangannya adalah participe zwei. Participe zwei-nya dari apa nih fertile ini? Verteilen. Verteilen, betul. Ya, vertalen itu artinya membagikan. Nah, di sini kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia di Lebensmittel atau bahan-bahan pokok, makanan pokok atau sembako eh, dibagikan. Werden verteilt itu dibagikan, ya. Bahan-bahan makanan pokok dibagikan. Paham? Paham, Kalau di paham. sini coba kita kita bandingin ya arti dari yang kalimat aktifnya sama kalimat pasifnya. Die Tafel verteilt die Lebensmittel. Die Tafel verteilt die Lebensmittel, das bedeutet di Tafel, perusahaan di Tafel membagikan bahan makanan pokok. Nah, kalau di sini kalimat pasif, bahan makanan pokok werden verteilt, dibagikan. Kayak gitu. Nah, kalau di sini tadi subjeknya adalah di Tafel atau perusahaan atau nama perusahaannya atau siapa yang melakukannya. Wer tut etwas. Kalau di sini di Lebensmittel berperan sebagai subjek. Tadi ya kita udah bahas, ini dia berperan sebagai subjek. Nah, di sini di Lebensmittel sebagai subjek ini dia menjawab pertanyaan was passiert. Jadi kalau misalnya aktif itu, kalau kalimat aktif itu dia fokusnya kepada siapa yang melakukannya. Tapi kalau misalnya pasif, terutama dalam bahasa Jerman, dia fokusnya untuk menjawab pertanyaan was passiert. Apa artinya was passiert? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kayak gitu ya. Jadi ini kenapa sih di tafelnya mana gitu kan? Mungkin kalian bertanya-tanya di tafelnya mana? Di tafelnya di sini nggak ada. Karena kenapa? Kita fokusnya ke apa yang terjadi, bukan siapa yang melakukannya. Paham? Maksud. Ya. Tapi mungkin ada yang bertanya lagi. Apakah memungkinkan kalau kita di kalimat pasif itu menambahkan siapa yang melakukannya? Ada yang Mungkin kepikiran? Mungkin. Gimana? itu di bawah dengan font plus datif namanya. Dengan apa? Font plus datif. Font plus datif, betul. Berarti kalau kita mau tambahin di tafelnya jadinya gimana? Die Lebensmittel werden von der Tafel verteilt. Betul. Die Lebensmittel werden von der Tafel verteilt. Kenapa di jadi der? Karena datif. Aus bei mitnah seit von zu adalah preposisi yang diikuti dengan datif. Kayak gitu. Im Passivsatz kann man mit von plus datif ausdrücken. Ya. Jadi benar apa namanya? Suara aku terdengar? Yep, Frau Oke. Ausklar. Ya. Jadi kalau misalnya di sini kalau misalnya kita mau nambahin siapa pelakunya, tadi benar tinggal ditambahin eh font plus datif. Jadi kalimatnya adalah kayak gini. Bentar. Oke,
Die Lebensmittel werden verteilt von der Tafel. Kalimat ini benar apa enggak? Nein. Warum? Weil verteilt muss das Ende stehen. Hmm? Weil verteilt muss, weil verteilt das Ende legen muss. Ja, weil verteilt oder Partizip 2 am Ende liegen muss. Ya, oke. Di Lebensmittel werden verteilt von der Tafel ini harus dipindahin ke belakang. Von der Tafel verteilt kayak gitu. Ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya apa nggak kalau di bahasa Jerman nggak terlalu penting siapa yang melakukannya kalau kita mau ngomongin soal pasif. Kalau kayak gitu dalam bicara, dalam lisan, dalam bentuk verbal, mendingan kita pakai aktif aja kayak gitu. Cuma kalau misalnya mau ditambahin siapa pelakunya, silakan dibikin font plus datif gitu. Cuma itu nggak wajib ya dan nggak krusial-krusial amat gitu. Karena yang difokusin itu was passiert, apa yang terjadi, bukan siapa yang melakukannya. Kayak gitu. Oke, ya, bentar. Nah, sekarang silakan kerjakan yang ini. Kalimat nomor satu, 2, dan 3 dari kali ini kan aktif semua nih. Gimana bentuk pasifnya dari masing-masing kalimat ini? Silakan. 3 orang ya berarti ya. Mit not taken from ya. Di Jamboard. Ini ada Jamboard. Oh, di Jamboard. Jamboard Volley 15. Kannst du bitte das Link senden, Frau? Wer macht Nummer eins, Frau Maya? Egal. Einen Satz für eine Person. Eine Person macht einen Satz.